Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Arjukum hadal yaum fi shihah wal afiyah. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit saya doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, anak-anakku khususnya kelas 9 ya. Pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama Pak Han. Dan Pak Han akan mengajak kalian belajar tentang waznul fi'il madhi al-lughawi atau wazan fi'il madhi lughawi. Nah, sudah saya sampaikan di awal pertemuan kelas 9 bahwa kelas 9 ini kita akan mengupas tuntas sampai selesai fi'il madhi. Ya. Apa itu wazan? Apa itu fi'il madhi? Coba kita bahas dulu. Wazan atau waznun bahasa Arabnya, yaitu rumus kata atau pola dasar kata. Ya. Jadi nanti fi'il madhi, fi'il mudhari' itu kan semuanya memiliki beberapa perubahan. Nah, perubahan itu akan mengikuti rumus ya, atau pola. Nanti akan kita bahas dengan contoh agar lebih jelas. Kemudian fi'il madhi kata kerja lampau. Kalau fi'il mudhari' itu kata kerja masa sekarang yang sudah kita bahas tuntas di kelas 8 ya kan. Di kelas 9 ini kita akan bahas tuntas fi'il madhi atau kata kerja masa lampau, pengertiannya yang telah dikerjakan gitu ya. Bagaimana? Kita akan menuju ke tabel. Inilah wazan fi'il madhi. Waznul fi'il madhi al-lughawi. Nah, anak-anak masih ingat ya. Jadi kata kerja itu berubah, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari berubah sesuai domir. Dan domirnya ada 14. Masih ingat ya? Coba kita hafal bersama-sama ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 14 domir itu tidak akan berubah sampai kapanpun, maka dihafalkan ya. Jangan sampai lupa dan mudah sekali menghafalkan. Intinya kalian sering membaca, sering menghafalkan, nanti lama-lama akan hafal ya. Dan wazannya itu sebelah kirinya itu. Wazan itu atau polanya. Kemudian alamatun itu tandanya. Nah, fi'il mudhari di kelas 8 kemarin perubahannya masih ingat ya, lebih banyak bagian depannya ya, kemudian beberapa di bagian di belakang. Contoh satu, kita ambil fi'il mudhari yadhabu, artinya sedang pergi. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna ya kan. Jadi perubahannya ada di depan dan di belakang kata. Sedangkan fi'il madhi ini perubahannya hanya di belakangnya saja. Contoh ya, mari kita bersama-sama. Huwa fa'ala, artinya dia laki-laki setelah mengerjakan. Huma fa'ala, belakangnya kalian perhatikan ada tambahan alif. Kemudian hum fa'alu, hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Jadi pahami ya, jadi perubahannya atau tanda-tandanya itu ada di bagian belakang fi'il itu atau kata itu. Maka bagian alamat atau tandanya ini dilambangkan ini. Kalau huwa fa'ala tandanya fathah biasa. Huma fa'ala ada tambahan alif di belakang. Hum fa'alu tambahan wawu dan alif. Hiya fa'alat tambahan tak sukun. Huma fa'alata tambahan ta alif. Kan? Ini untuk bagian goib atau kata ganti orang ketiga, domir untuk kata ganti orang ketiga ya. Sedangkan kita lanjutkan untuk kata ganti orang kedua dan orang pertama. Nah ini anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Nah, cara pengertiannya juga sama, pengertiannya arti ya. Anta fa'alta berarti kamu laki-laki telah mengerjakan. Fa'altuma kalian laki-laki 2 orang telah mengerjakan. Fa'altum kalian laki-laki lebih dari 2 telah mengerjakan. Jadi paham ya. Anti kamu perempuan 1 orang telah mengerjakan. Antuma kamu perempuan 2 orang telah mengerjakan. Antuna kamu perempuan atau kalian perempuan lebih dari 2 telah mengerjakan. Ana fa'altu aku telah mengerjakan. Nahnu fa'alna kami atau kita telah mengerjakan. Jadi sesuaikan domirnya dengan masing-masing perubahan kata itu. Tidak bisa dibolak-balik ya anak-anak ya.
Ya, ana ditambahannya ya fa'altu, tu di belakang. Maka bagian alamatun atau tanda ini kalian hafalkan tambahannya. Nah, anak-anak, Pak Han punya sebuah tips yang mudah untuk menghafalkan fi'il madhi. Apa itu tipsnya? Silakan hafalkan satu saja, ya, satu saja pola, satu saja fi'il dari atas sampai bawah. Ya, misalkan fa'ala boleh. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Hafalkan sekalian dengan panjang pendeknya. Nah, nanti huruf-huruf atau kata-kata lainnya bisa mengikuti. Nah, Pak Han sudah ini tampilkan sebuah tabel di mana di situ lengkap, ya, lengkap seperti di diktat kalian, ya. Domirnya ada 14 domir itu, huwa, huma, hum di bagian kanan, ya, sampai ana, nahnu. Kemudian ini ada contoh-contoh penggunaan dalam fi'il madhinya. Ini saya coba artikan atau bahas sekilas, ya. Nanti kalian pelajari, baca berkali-kali. Wasola artinya sampai, ya. Kemudian sebelah kirinya taroka, meninggalkan, gitu kan. Hajaro, ya, apa kemarin hajaro? Ya, sudah kita bahas, ya. Kemudian mana'a sudah ada kemarin. Najah, ihtafala. Oke. Kemudian sekarang kita akan bersama-sama baca dari atas sampai bawah. Wasola, wasola, wasolu, wasolat, wasolata, wasolna, wasolta, wasoltuma, wasoltum, wasolti, wasoltuma, wasoltunna, wasoltu, wasolna. Sebelah kirinya taroka, taroka, taroku, tarokat, tarokata, tarokna, tarokta, taroktuma, taroktum, tarokti, taroktuma, taroktunna, taroktu, tarokna. Nah, sebelah kirinya nanti mengikuti sama. Artinya anak-anak, kata apapun, ya, fi'il madhi itu nanti belakangnya sama tambahannya, sesuaikan dengan domirnya. Paham, ya? Kalian perhatikan, huwa maka tidak ada tambahan apa-apa di belakangnya, normal. Huma pasti ada tambahan alif di belakang, ya. Wasola, taroka, hajaro, mana'a, najah, ihtafala, sampai nahnu bawah. Kalau nahnu tambahannya apa? Na di belakang. Sama, wasolna, tarokna, hajarna, mana'na, najaina, ihtafalna. Ya, itu untuk fi'il madhi. Semoga bisa memberikan pemahaman dan kita akan latihan singkat. Di kalian tuh sudah ada latihan singkat. Latihan dari tata bahasa. Ikhtar ajawab as-sahih mimma bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang tepat dalam kurung. Nah, ini anak-anak ada 5 soal yang pendek-pendek. Kalian diminta untuk memberikan jawaban pilih dari dalam kurung. Caranya bagaimana? Sesuaikan domir dengan fi'il madhinya. Itu kuncinya. Sesuaikan domir dengan fi'il madhi. Contoh nomor 1. Hal nuktoh ikhtalaftum bi khululi amin jadid. Ini fi'il madhinya ikhtalaftum. Ikhtalaftum, ya. Kalian perhatikan tuh fi'il madhinya, ada tambahan apa? Tum di belakang. Kalian lihat tabel tadi, ya, di diktat kalian lihat. Tum itu untuk domir apa? Ya kan? Di sini pilihannya ada hum, antum, antunna. Bisa difahami. Kemudian nomor 2, al-muslimuna. Nuktoh, buyutahum wa amwalahum wa tijaratahum. Orang-orang muslim yang banyak, ya. Jadi domir kata ganti orang itu berfungsi di sini. Al-muslimun, orang-orang muslim banyak itu kata gantinya apa? Apakah huwa atau huma atau hum atau anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anun, ahnu. 14 domir itu kalian pilih kira-kira apa? Orang laki-laki muslim yang banyak. Bisa difahami? Nah, kalian kemudian diminta menentukan fi'il madhinya apa? Apakah taroku, apakah taroktum, apakah taroka? Sama nomor 3, al-muslimatu. Orang muslim perempuan banyak. Yo, silakan dicari orang muslim perempuan banyak. Nah, silakan kalian diminta memilih kata fi'il madhinya, apakah hajarot, apakah hajarotunna, apakah hajarna. Sesuaikan tandanya dengan domirnya.
Kemudian nomor 4 nuktoh istakbala al-muhajirin. Ini kalian diminta memilih dhamir yang tepat. Istakbala ini fi'il madinya. Ada nggak perubahan di sini? Kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada bagaimana? Kalau ada bagaimana? Pilihannya huwa, anta, hiya. Nomor 5 terakhir hunna nuktoh fi masjid Darun Najah. Hunna ini dhamir artinya apa? Silakan kalian sesuaikan dengan fi'il madinya. Apakah ijtama'at? Apakah ijtama'na? Apakah ijtama'tunna? Baik, sampai sini semoga bisa memahami dengan baik. Kalau belum paham atau masih ada yang kurang paham, silakan tanyakan di grup kelas kita akan bahas lebih dalam. Terima kasih, syukron ala husni jami'an. Sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.